Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Horas, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Robert Hutapea, istri Boru Malau, sebagaimana tertulis dalam warta tadi. Tuhan telah mengaruniakan 3 orang putra di keluarga kami. Yang paling besar sekarang semester 3 di Lagubuti, Del. Yang kedua kelas 3 SMA 2 Negeri Tarutung, sedang mengakhiri SMA. Yang ketiga kelas 1 SMA 2 Negeri Tarutung, dan keluarga masih sedang proses pindah ke Serpong. Demikian saya ucapkan terima kasih. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang berhubungan dengan 2 topik. Yang pertama tentang makanan, yang kedua tentang masalah percabulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kota Korintus adalah kota yang sangat besar, pusat perdagangan, bisnis. Di sana ada banyak anggota jemaat yang menjadi pelaku-pelaku bisnis usaha juga.
Dan mungkin kita bisa bandingkan seperti gereja kita HKBP Serpong. Tetapi ada beberapa problem di sana. Ada friksi juga. Dalam jemaat ada yang mengatakan saya kelompok Paulus, saya kelompok Kepas, saya kelompok Apolos. Yang lain mengatakan saya kelompok Kristus. Jadi mengarah ke perpecahan, friksi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ada tentang masalah makanan juga. Ada makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi. Kemudian dijual di pasar. Ada yang mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan jangan dimakan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada pengalaman saya waktu kecil. Kakek saya akan mengadakan suatu pesta besar. Dan sebelumnya ada acara. Katanya untuk menghormati leluhur. Ada makanan tersaji, ada saksang, ada namar goar, terus diletak di kamar. Saya nggak sadar bahwa ada maksud dan tujuan tertentu, dan saya tidak tahu apa maksudnya begitu. Namanya juga anak-anak. Saya masuk kamar, saya lihat dalam makanan, saya makan. Kakek saya tahu, saya dibentak-bentak. Kamu nggak boleh makan itu, katanya. Itu untuk makanan opung kita, leluhur kita. Lah, kok bisa begini? Saya pikir gitu. Bayangkan saya sedang makan enak-enaknya, dibentak-bentak pula. Nah, ini pertanyaan juga bagi anggota jemaat HKBP Serpong. Gimana kondisi kita sekarang ini? Dalam situasi pandemi COVID ini, bukan masalah saya katakan boleh tidak boleh, tetapi kita harus mengendalikan diri, menjaga diri. Jangan sudah kolesterol tinggi, sudah dilarang istri makan makanan berlemak, minyak goreng-gorengan dan yang lain, makan saksang B1, B2. Kalau enggak ada istrinya dimakan juga, jangan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, kita harus bisa mengkontrol diri kita. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu harus setiap saat kita jaga. Harus setiap saat kita komit untuk melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian saya nggak tahu di daerah Serpong ini, yang saya pernah jalani di daerah Karawang, daerah Sukabumi, masih ada saja yang mempersembahkan sesajen begitu. Dulu di Siantar ada kuburan Cina, ada makanan, ada pisang, buah-buahan komplit. Ada babi hong juga. Ada teman kita yang mencurinya begitu. Secara iman Kristen, gimana kita melihat ini? Itu dosa enggak? Rasul Paulus katakan sekali lagi, kalau kamu tahu bahwa iman temanmu, saudaramu lemah dan mengatakan bahwa itu tidak boleh, jangan kau makan. Nanti dia ikut berdosa. Artinya kita menyelamatkan diri kita, kita juga menyelamatkan diri teman kita, saudara kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan ada masalah percabulan juga di sana. Kota Korin. Di kota Korin ada terkenal kuil dewa-dewi. Ada banyak itu. Dan salah satunya ada dewi kesuburan, Afrodit. Bahkan dikatakan ada kurang lebih 5.000 orang menghambakan dirinya terhadap Dewi Afrodit dan melakukan praktek percabulan
pelacuran dan yang lain. Nah, setelah Kristen gimana? Apakah orang Kristen masih bisa melakukan hal seperti itu? Nats ini mengatakan jangan. Tidak boleh lagi. Kita adalah baik Tuhan, baik Roh Kudus. Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal dan ternyata sudah lunas. Dan kita adalah milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan semata, bukan untuk diri kita. Ada banyak keinginan kita, ada banyak yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan namanya mungkin hawa nafsu lah katakannya. Contohnya, jari saya ini punya keinginan, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Contohnya di bagian jari manis harus ada cincin, tapi saya mengendalikan diri saya. Oh, nggak usah. Gitu. Kita melakukan apa yang penting, apa yang berguna bagi diri kita. Apa keinginan mata kita? Contoh ibu-ibu. Ibu saya punya istri juga. Sering saya nasihati, kalau dari rumah bawa tabel dulu. Sebutkan, tuliskan apa yang dibutuhkan untuk belanja. Jangan sampai ke pasar nanti dia belanja di luar kebutuhan. Apalagi ibu-ibu, kalau dilihatnya barangnya bagus dia langsung ambil beli. Enggak, kita ada fokus kayak pointer belanja kebutuhan rumah tangga. Nah, itu salah satu contoh. Artinya kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, dan anggota tubuh yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dulu sebelum HKBP dalam masalah keluarga, jika sebuah keluarga tidak punya anak, biasanya sang istri menyuruh suaminya untuk menikah lagi supaya mereka punya keturunan. Kalaupun itu ada perempuan, tidak ada laki-laki, disuruh juga. Bahkan ada yang punya istri lebih dari 4. Nah, itu lumrah biasa nenek moyang kita dulu. Karena apa? Fokus dia mengatakan keluarga ini harus punya keturunan laki-laki. Maranak 10 itu Marlboro supply luar biasa ini. Itu keinginan. Tetapi sebagai umat Kristen, apakah kita harus fokus ke situ? Enggak. Kita menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang telah ditebus Tuhan, dan kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan saja. Mau perempuan semuanya, mau laki-laki semuanya. Saya 3 laki-laki, nggak ada perempuan, gimana? Mau tidak ada anaknya. Kita tidak boleh jatuh ke percabulan. Dikatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang menikahkan saya dengan istri saya bukan keluarga Hutapea, bukan keluarga Malau, bukan. Tuhan telah mempersatukan keluarga saya, keluarga kita, keluarga HKBP Serpong. Tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, dalam topik kita dikatakan ada pengendalian diri terhadap teknologi. Gimana ini? Di Babel itu mereka bangun sampai tinggi-tinggi. Tuhan suka enggak? Tuhan ingin enggak? Mereka diserahkan oleh Tuhan, bahkan bahasa menjadi berbeda. Teknologi bisa dipakai, bisa. Tetapi jangan menjadi membawa kita atau mengarahkan kita melakukan dosa. Saya ingin cek dulu rupanya anggota jemaat HKBP Serpong ini. Contoh di Facebook. Mana lebih sering Anda sebagai suami lah dulu melike istri orang di Facebook atau istrimu sendiri? Nah, gitu. Jangan langsung istri orang pakaian baru langsung di like. Istrinya pakaian baru langsung murhing, cemburu. Enggak bisa itu. Itu mengarah ke yang negatif begitu. Atau seorang istri, suaminya pakaian baru enggak pernah di like. Suami orang pakaian baru, penampilan baru, foto baru langsung like.
Lebih baik like dia terhadap suami orang daripada suaminya. Lebih baik like istri orang daripada istrinya. Enggak bisa. Nas ini mengatakan kita harus bisa mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi atau apapun namanya. Terutama Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kondisi pandemi COVID-19 ini agak prihatin kita. Gereja kita besar, tetapi kita hanya hadir beberapa orang saja, dan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera mengakhiri ini. Dan kita harus bisa bertanya, apa dosa kami Tuhan? Apa dosa keluarga kami? Apa dosa gereja kami? Apa dosa negara kami? Apa dosa dunia ini Tuhan? Sehingga harus terjadi hal yang demikian. Masa dalam keluarga juga harus saling menjaga? Kita lihat di media, ada orang korban pandemi COVID-19 meninggal, istrinya juga nggak bisa melihat, suaminya juga nggak bisa melihat, melayat, apalagi ikut ke kuburan nggak bisa. Ada standar COVID katanya. Jauh-jauh lah itu. Contoh saya pendeta, kalau terjadi corona nggak bisa saya pakai pakaian begini, nggak bisa. Mereka yang ngatur. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa lebih kuat lagi, berdoa kepada Tuhan setiap saat, setiap hari supaya ini segera berakhir. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats ini sekali lagi dikatakan supaya kita memelihara anggota tubuh kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa mencemarkan keluarga kita yang kudus, gereja kita, dan nama baik juga kita. Ada yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya kita pelihara itu. Kita sebagai orang beriman, orang Kristen, ya kita jaga. Kamu Kristen ya, kelakuanmu gimana? Apakah betul-betul telah mencerminkan sebagai orang Kristen, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan? Kita harus katakan, iya, saya akan memelihara itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah melayani di suatu jemaat. Jangan sebut nama lah, jangan sebut tempat. Dia menjadi janda, suaminya meninggal. Semasa suaminya meninggal, dia kurus kering, kayak tidak terurus begitu. Setelah suaminya meninggal, setelah menjadi janda, penampilannya lebih bagus, lebih gemuk dia. Saya tanya, Inang kok jadi janda semakin rapi, semakin sehat, semakin kuat? Gak dijawab. Senyum-senyum aja dia. Rupanya saya tahu dari orang, suaminya paling kejam sedunia dulu semasa hidupnya. Suka menindas istrinya, uang belanja gak dikasih. Bahkan yang belanja suaminya dan yang lain sebagainya. Saya gak usah terangkan. Apakah itu cerminan sebagai umat Tuhan, umat Kristen? Enggak. Keluarga Kristen, keluarga umat Tuhan adalah keluarga yang senantiasa hidup dalam kekudusan, memelihara cinta kasih yang daripada Tuhan. Nats ini mengatakan, jauhi dirimu dari percabulan. Ingat keluarga kita, hidup kita adalah hidup yang kudus, baik Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu, supaya kami dapat menjaga tubuh kami untuk menghindari hal-hal yang mencemari tubuh kami, menghindari percabulan, menghindari hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kami. Dan Kau kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, dan di dalam negara kami juga.
supaya kami menjadi cerminan orang-orang beriman, menjadi teladan di sekitar kami, menunjukkan bahwa kami adalah umat yang telah Engkau tebus begitu mahal, umat yang Engkau telah tebus melalui darah-Mu yang kudus, melalui kematian-Mu ya Tuhan. Kau berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, KIP Serpong, dimanapun mereka berada, walaupun kami tidak boleh bersama di rumah-Mu ini, di gereja-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi saudara-saudara, kita mengumpulkan persembahan kita melalui barcode rekening HKBP Serpong.